Halo Sobat ABM, balik lagi di ABM Podcast Kamus ABM More Than Study. Oke, pada episode kali ini nih kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih tentang pengalaman magang di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tentu aja kali ini kita bakal ditemani oleh tamu spesial kita nih teman-teman. Nah, yaitu Kak Betty. Halo Kak Betty. Halo. Oke, mungkin aku mau kenalan dulu kali ya Kak ya. Mungkin dari teman-teman juga masih bertanya-tanya siapa sih Kak Betty ini gitu ya Kak. Aduh, siapa sih? Iya, oke. Kalau gitu aku mau tanya deh Kak, kakak ini dari prodi apa sama semester berapa? Oke, makasih ya Rahma. Aku izin perkenalan diri. Nama aku Rizky Fania Beta Risanti. Biasanya teman-teman biasa manggil aku Betty. Aku dari Prodi Manajemen semester 6 sekarang. Oh, semester 6. Ya, Oke. Berarti ini magangnya itu emang di semester 6-nya itu ya Kak? perpindahan dari semester 5 ke 6 Oh, waktu gitu. liburan, iya. Oke, mungkin langsung aja kali ya, aku mau tanya-tanya terkait magang di OJK. Nah, ini biasanya teman-teman tuh sering kayak bingung gitu, gimana sih caranya dapat informasi terkait magang di OJK gitu, Kak? Oke, buat informasinya sendiri tuh karena kita udah pakai media sosial ya, terus OJK itu juga ada Instagram officialnya sendiri, jadi mereka biasanya informasinya lewat Instagram. Hmm, lewat Biasanya juga Instagram. lewat TikTok. Kemarin itu sempat viral karena ada salah seorang apa ya, intern yang udah intern di situ, terus mereka bagiin kisah mereka di TikTok, jadi viral gitu. Oh gitu. Terus ada nggak sih Kak kayak tips-tipsnya nih biar teman-teman juga nggak ketinggalan terkait informasi-informasi magang. Biasanya kan kalau misalnya kita yang lewat-lewat di FYP kan udah selesai gitu ya kayak oh ketinggalan nih udah bulan lalu atau bahkan minggu lalu gitu kan Kak. Ada nggak sih Kak tips and triknya biar cepat dapat informasi itu? Buat dapat informasi magang lebih cepat gitu ya. Iya. Kalau tips dari aku itu biasanya aku ngefollow akun Instagram yang benar-benar relevan sama magang, misal Indovolunteer ataupun anak magang.id itu ada. Terus aku nyalain notifikasi buat setiap postingan yang mereka share di situ ada notifikasinya. Kalau misal anak magang.id ini nge-share sesuatu, itu biasanya langsung dibuka. Kadang emang algoritmanya tiap device itu beda-beda. Kadang aku juga nggak sekali dua kali buat ketinggalan info magang, tapi Iya. karena selalu kita sering buka Instagram tersebut, kita lama-lama algoritmanya itu berubah, terus nanti bakal nge-guide kita buat lihat postingan itu tuh lebih awal gitu. Oh gitu. Berarti sering-sering cek gitu Iya, Kak ya? sering-sering cek aja. Iya. Soalnya kadang kan juga kayak kita ngelihat waduh udah Lewat ketinggalan, nih, iya ya. udah lewat gitu kan. Oke. Terus magang kan banyak ya Kak instansinya dari mungkin di yang di pusatnya yang di Jakarta itu terus OJK juga. Nah, kenapa sih Kakak lebih milih magang di OJK gitu? OJK Malang maksudnya? Ya OJK Malang. Karena aku domisilinya di Malang, terus karena emang kebetulan kantor OJK yang di Malang ini deket sama rumah aku gitu. Oh, Jadi aku lebih nembak, oh coba sih di OJK Malang sini gitu. oke. Terus kenapa Kakak lebih milih magang di OJK daripada instansi lain nih Kak? Karena kebetulan aku dapat kesempatan juga, karena sebelumnya itu aku disuruh kaprodi buat ikut namanya Duta Literasi Keuangan, kayak Iya. lomba gitu, lomba duta lah. Nah, di situ aku ikutan sama teman kelasku, terus ikutan sama teman kelasku di Duta Literasi Keuangan, sekitar ada 100 peserta di situ. Terus kita dikasih materi nih tentang ke-OJK-an seperti apa, terus habis itu lembaga-lembaga yang di bawahi OJK itu apa aja, terus yang bedain sama OJK sama lembaga keuangan lain itu seperti apa. Lalu kita dites ke tes akademik. Nah, setelah itu kita masuk ke 25 besar, dan ternyata di 25 besar itu kita ada fast track buat dapat kesempatan magang. Nah, jadi aku ngambil kesempatan magang, oh apa bisa ya kesempatan magang ini aku pakai waktu liburan, dan ternyata bisa, alhamdulillahnya bisa. Oke. Jadi fast track ini langsung jadi bisa magang gitu, Kak? Apa Bisa. ada kayak apa ya namanya nih, ujian lagi gitu buat masuknya? Tetap kalau mau nge-apply di OJK itu tetap administrasinya tetap dilampirkan ke kantornya gitu, Oh, gitu. sesuai prosedur.
Oke, berarti cuman dapat satu bagian yang emang itu langsung bisa lewatin gitu Kak ya? Iya. Oke. Terus tahapan untuk lolos seleksi magang tuh apa aja sih Kak? Kalau di OJK sendiri itu tahapan magangnya cuma satu, yaitu administrasi. Jadi seleksi administrasi aja. Kita ngelampirin berkas-berkas, terus nanti dicek sama instansinya. Boleh ini nggak Kak, boleh tahu nggak berkas-berkasnya tuh apa aja sih? Biasanya kan teman-teman juga bingung ya. Nih berkas-berkas yang harus dilampirkan itu seperti apa, terus apa aja gitu. Oke. Kalau di OJK sendiri itu ada beberapa berkas yang perlu teman-teman lampirin. Semisal yang pertama itu CV, karena generalnya kalau kita magang kita harus punya kurikulum vitae. Yang kedua, siapin juga portofolio. Kalau teman-teman ada nih soft skillnya di bidang desain ataupun penggunaan Canva ataupun Google Suite seperti Microsoft Excel dan lain sebagainya, pernah ngerjain project itu bisa dilampirin di portofolio. Terus habis itu ada nih form dari OJK sendiri, teman-teman juga bisa ngisi, itu udah ada bisa cek langsung di Instagramnya OJK, bisa dilampirin juga. Habis itu ada transkrip nilai, jadi aku lampirin nilai aku dari semester 1 sampai 5 gitu. Terus ada lagi yang paling penting juga, proposal magang dari kampus. Oke, aku mau tanya-tanya terkait CV boleh ya Kak Boleh, ini? boleh. Nah kan biasanya kan orang-orang bingung ya kayak kita tuh mahasiswa kupu-kupu tapi pengennya magang di OJK. Nah menurut Kakak apa sih yang mendukung kayak kegiatan mahasiswa yang bisa dilampirkan di CV untuk magang di OJK? Kegiatan mahasiswa gitu ya? Iya, Apa kayak ya? lomba Kak atau mungkin Bisa, bisa. kepanitiaan. Iya, kalau misal mahasiswa kupu-kupu nih, eh, kayak ini sih, kalau misal di kuliah mereka kupu-kupu, kuliah pulang, Iya. tapi mereka punya value sendiri di luar kuliah, itu ternyata mereka kerja. Nah itu bisa dilampirin juga di situ. Kalau misal nggak kerja ataupun tetap kupu-kupu, itu eh, bisa kok kita ngikutin volunteer ataupun ngikutin bootcamp, yang dimana bootcamp sekarang kan online ya biasanya. Nah itu dilampirin aja di CV, pernah ngikutin pelatihan skill bootcamp ataupun mentoring, itu bisa dilampirin juga. Kalau itu nunjukin kita aktif walaupun kuliah pulang, tapi kita masih ada keinginan buat nyobain sesuatu, misal bootcamp, karena bootcamp 2 minggu aja butuh niat kan. Iya, bener banget Kak. Oke Kakak, so kan kita juga masih bingung ya, apalagi di kuliah ini banyak banget kegiatannya dan mungkin banyak juga mahasiswa yang lebih milih mending kuliah aja langsung pulang deh daripada kegiatan di kampus kan capek gitu ya, mas Capek ya. tenaga gitu juga. Tapi ternyata berkegiatan di kampus tuh juga penting buat CV juga ya Kak. Penting juga Oke. sih. Oh ya, sama ini sih Kak, pernah gak sih Kakak ikut lomba, terus menang, terus dilampirin ke CV Kakak dan alhamdulillah bisa masuk kayak lolos di seleksinya ini, administrasinya OJK, kayak buat poin plus gitulah. Kebetulan kemarin itu aku juga nyantumin prestasi yang baik aku ikut lomba sebagai partisipan ataupun sebagai yang aku ada menang di salah satu lomba. Kayak kemarin itu di Hoirul Accounting Week, itu aku lampirin juga. Terus beberapa kesempatan yang walaupun aku jadi peserta di situ seperti esai APBN itu juga aku lampirin walaupun aku jadi peserta. Kalau itu aku maksudnya ngelampirin di situ tuh buat nunjukin aku walaupun jadi peserta aku tetap aktif gitu, aku ikut lomba di luar kegiatan kampusku. Itu dimasukin aja sih, itu jadi poin plus kalau kita pernah aktif ikut lomba, pernah nggak cuman kegiatan mahasiswa aja gitu. Oke. Kalau menurut instansi OJK sendiri emang poin plus sih kalau kita nyentumin penghargaan di situ. Oke, apalagi yang juaranya 1, 2, 3 itu Kak ya? Semua juara bisa Oh, dilampirin. semua juara bisa. Iya. Oke. Berarti meskipun cuma jadi pesertanya aja bisa banget dicantumin. Kalau Oke. menurutku itu penting sih, soalnya walaupun jadi peserta aja tapi kan kita pernah ngikut lomba, itu Iya. ngebuktiin kalau kita tuh juga aktif di luar kampus. Oke. Oke, Kakak. Mungkin lanjut lagi ya Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Ini berapa lama sih Kak Kakak magang di OJK tuh? Aku cuman 1 bulan, cuman periode Februari aja, tanggal 3 sampai 28 Februari. Nah, 1 bulan aja Kak. Tapi ada nggak Kak yang kayak magangnya tuh bisa sampai kayak 1 semester atau mungkin berapa semester gitu? Kayak di ABM ini ya. Iya. Kalau di OJK itu emang regulasinya seperti itu sih, magang cuman 1 bulan aja, walaupun di Malang, di Solo ataupun di OJK pusat juga
regulasinya cuma 1 bulan. Dan itu 1 bulan, 1 tahun sebulan apa? Satu tahun sekali atau gimana Kak itu? Maksudnya 1 tahun sekali? Kan itu 1 bulan. Iya. Nah itu emang 1 tahun itu cuman ada magang satu itu aja atau gimana Kak? Oh enggak, kalau nggak tahu ya, beda-beda, setiap kota itu juga beda-beda. Tapi kalau di Malang ini mereka udah buka pendaftaran dari awal Januari 2025 sampai Desember 2025. Jadi kita walaupun kita mau ngedaftarnya bulan Desember nih nanti, itu kita nge-apply sekarang juga nggak apa-apa, bisa, tetap bisa. Berarti kayak setahun sekali aja itu magangnya. Mm-mm. Oke, setahun sekali tapi cuma sebulan. Iya. Oke. Terus apa aja sih Kak job desk Kakak ketika magang di OJK tuh? Kalau job desk aku ini in general ya, ada 2. Yang pertama itu jadi front office, kalau kita sebagai penghantar, penghubung antara klien, konsumen ke permasalahan yang dihadapi konsumen, itu front office. Yang kedua, di bagian belakang kita bagian administrasi dan juga pengarsipan data. Terus tapi bisa aja nggak sih Kak kayak misalnya ada acara di OJK gitu, terus Kakak sebagai panitia persiapannya itu bisa banget? Oh bisa, kebetulan kemarin itu banyak, nggak begitu banyak, tapi ada kesempatan kita sebagai intern itu jadi panitia buat sosialisasi, edukasi ke masyarakat, ke apa ya namanya, ke tentara gitu pernah. Habis itu sosialisasi yang namanya waktu itu tuh ada dari SMA atau SMK mana gitu berkunjung ke OJK, terus kita bagian panitianya, itu namanya studi visit. Nah kalau teman-teman di ABM juga mau studi visit ke OJK itu juga boleh. Kita sempat jadi panitia. Terus job desk yang apa ya, di samping itu kita juga membuat konten sebagai edukasi digital, selain edukasinya konvensional berupa sosialisasi itu. Oke. Tapi tuh magangnya teman-teman dari banyak universitas atau cuman kayak beberapa univ aja nih Kak? Dari beberapa universitas. Pertama itu aku mikir cuman di Malang aja ya, teman-teman magangku. Ternyata yang waktu keterima itu ada bahkan dari UI, dari Surabaya juga banyak, dari UNER, ada dari ITS itu ada. Terus ada dari Tulungagung, paling jauh sih Tulungagung. Iya. Oh berarti nggak hanya yang di wilayah Malang aja ya Kak? Iya, nggak hanya yang di wilayah Malang. Terus juga ada informasi tambahan per Januari kemarin itu fresh graduate itu boleh magang di situ. Kalau tahun yang kemarin itu sependek pengetahuanku fresh graduate gak bisa magang di OJK, tapi kalau sekarang bisa magang fresh graduate di sana. Itu durasinya juga sama sebulan? Iya, 1 bulan aja. 1 bulan aja. Oh, aku kira yang tadi itu yang magang di OJK Malang tuh cuman ya udah kayak UB, ABM, terus habis itu kampus-kampus yang wilayah Malang. Ternyata enggak ya? Enggak. Dulu aku juga mikirnya kayak gitu sih. Tapi enggak, ternyata sampai bahkan ada Madura sebelumku. Madura? Iya. Wah, jauh ya. Jauh banget ya. Oke. Berarti meskipun kita mau daftar OJK yang mungkin di Solo itu juga bisa banget ya Kak? Bisa. Oke. Terus ini sih, insight baru apa aja sih yang Kakak dapatkan ketika magang di OJK? Oke. Ini bagus sih. Insight baru yang aku dapetin. Kalau aku hubungin sama kebiasaanku ya, kalau kebiasaanku tuh emang suka nelat dan nggak bisa manajemen time-nya, itu nggak bisa sebagus itu, semulus yang serapi itu nggak bisa. Tapi ternyata kalau di OJK itu karena kita langsung kerja di situ, apalagi kita mahasiswa terus langsung dikasih kerjaan gitu ya, itu yang pertama kita harus tepat waktu datangnya. Kalau di OJK itu ada jam operasionalnya kan, setiap instansi juga ada. Nah kalau di kuliah kan paling pagi jam 9 ya, kalau nggak gitu jam 8 paling pagi sesuai dosennya. Tapi kalau di OJK ini jam 7:50 kita udah harus ada di sana gitu. Oh jam 7:50? Iya, pagi banget ya kayak sekolah ya. Iya, nggak ngebayangin tuh berangkatnya jam berapa kalau misalnya rumahnya jauh ya Kak? Iya. Ada yang dari Sidoarjo itu berangkatnya jam 6. Wah, PP. Waduh nggak ngebayangin macetnya kalau di jalan itu. Jadi kita harus stay di sana sebelum jam 7:10. Terus habis itu kita juga insight barunya kita dapat nih tentang pengalaman gimana cara pengarsipan data dari sebuah instansi besar BUMN seperti OJK ini. Habis itu kita juga di detail oriented itu kita dituntut buat sedetail mungkin, karena ini
OJK kan ngebawahi keuangan ya. Jadi Iya. kalau kita salah input nih dari angka 0 misal 1 juta terus kita kelebihan 1 itu kan 10 juta tuh. Iya. Itu kan juga bakal bermasalah nantinya. Jadi kita harus teliti di situ. Oh, oke. Tapi ada nggak sih Kak kayak misalnya sanksi gitu kalau misalnya kita misalnya telat nih Kak, lebih dari jam 7.10 ya tadi? Jam 7.10 itu ada sanksinya gitu nggak Kak? Kalau kebetulan di sana itu lingkungannya baik banget dan orang-orangnya baik banget, sanksi itu tentu ada, tapi mereka menegurnya secara pelan-pelan. Misal, kamu tahu nggak sih kenapa kita ngasih jadwalnya itu 7.10 biar produktivitasnya itu dari pagi sampai sampai siang itu bahkan sampai sore itu tetap terjaga gitu. Jadi tegurnya secara pelan-pelan aja dikasih tahu. Oke. Terus kalau gitu magangnya sampai jam berapa gitu Kak? Kalau aku magangnya sampai jam 4.15 jam operasionalnya. Jam 4.15 udah tuh langsung pulang, nggak ada lembur-lembur. Ini kalau magang itu kalau magang itu kita nggak bisa langsung tiap hari jam 4.15 step langsung pergi keluar tuh nggak bisa. Jadi kita kadang juga nyempetin buat lembur sampai jam 5:30. Kadang kalau misal ada tugas tambahan dari OJK kita juga lembur sampai jam 7, jam 8 gitu. Tergantung. Oh gitu. Tapi seru sih karena ada teman-teman magang juga. Jadi ketemu banyak teman-teman baru juga ya. Kita nggak fokus terus, tapi kita juga sambil ngobrol, sampai tiktokan juga karena Gen Z semuanya. Love Gen Z Velocity ya Kak? Velocity. Iya. Oke. Terus hal berkesan apa sih yang Kakak dapetin saat magang di OJK? Kalau hal berkesan itu yang pertama ketemu teman-teman baru. Apalagi teman-teman di sana itu kan aku 8 ya, berdelapan, dan 4-nya itu ternyata udah fresh graduate, udah lulus. Dapat insight barunya tuh teman-teman yang udah lulus ini berikan wawasan ke kita kayak kehidupan life after graduate itu seperti apa sih, terus tips and triknya kalau cari magang setelah ini tuh gimana, terus kalau bisa jangan bangga cuman di stuck di OJK karena udah di magang di OJK terus kita stop gitu, enggak, tapi kita lebih explore lagi, dicoba deh magang di perusahaan swasta seperti apa biar kita ngerasain culture-nya di perusahaan swasta itu seperti apa. Terus habis itu yang kedua, insight baru yang aku dapetin, aku lebih percaya diri karena waktu itu dikasih kesempatan buat jadi pembawa materi di situ. Jadi aku melatih skill komunikasi. Terus habis itu di sana juga kita dituntut buat detail oriented. Jadi ya udah kita detail suatu kita mengerjain pekerjaan itu detail, jadi nggak terburu-buru. Oke, mungkin ini sih Kak, boleh share tipis-tipis nggak sih dari itu kakak-kakak tadi kan ada yang kayak bilang life after graduate itu seperti apa? Nah, boleh di-share nggak Kak, dikit-dikit aja, boleh di-spill ke teman-teman kayak life after graduate itu seperti apa? After graduate ini in a way positif atau negatif ini? Dua-duanya boleh. Kalau in a way, mungkin in a way negatif dulu ya. Iya. In a way negatif itu life after graduate itu nggak semua yang kalian bayangin itu kita lulus langsung kerja gitu, tapi ada kok yang sebelum lulus itu udah dapat kerja, itu ada. Tergantung gimana kita memanage waktu kita selama kuliah. In a way positifnya kalau kita punya value di dalam perkuliahan, nggak cuman kupu-kupu tadi, nggak cuman kuliah pulang aja, tapi kita sambil dengan kegiatan positif kayak kita ikut organisasi atau kita ikut lomba, kita ikut bootcamp, mentoring dan sebagainya, itu bisa nambah value kita buat ngebuktiin ke lowongan pekerjaan nantinya kalau kita juga aktif, bukan hanya di akademik tapi soft skill kita juga dikembangin gitu. Cantuminya di LinkedIn, kalau nggak gitu di portofolio gitu, in a way positifnya. Oke, jadi kura-kura tuh juga menghasilkan ya Kak? Iya. Ya, meskipun capek ya kan, betul. kadang juga tidur cuma 2 jam tapi menghasilkan nanti kalau misalnya kita dapat koneksi-koneksi buat kerja di instansi ini itu gitu ya Kak. Aku yakin kalau teman-teman di ABM gabung di organisasi pasti bakal beda rasanya kalau nggak gabung sama di organisasi sih. Dari skill komunikasinya, dari rasa tanggung jawabnya, terus gimana mereka manage waktu ataupun gimana mereka menghadapi tugas yang diberikan gitu. Menurutku bakal beda sih. Ya bener banget sih, aku juga ngerasain Kak. Kalau Kamu juga misalnya jadi kura-kura sama kupu-kupu tuh sekeos apa. Iya, misalnya kupu-kupu kan kita langsung pulang ya udah tidur, ngerjain tugas udah selesai. Misalnya kura-kura rapat sampai jam 8 malam, terus ngerjain job desk banyak lagi gitu Kak. Tapi kita nggak bisa nge-underestimate yang kuliah pulang kan ya.
Iya benar banget. Siapa tahu mereka di luar sana emang kerja atau Oh gimana. iya benar. Ada value-nya masing-masing. Ya, betul banget. Terus ini lagi nih Kak, tantangan apa sih yang dirasakan Kakak pas magang di OJK tuh? Yang pertama itu karena karena aku nggak tahu ya, ini kayak mindsetku sendiri ya. Mungkin karena aku di sana itu sebagai swasta, terus masuk di jajaran teman-teman yang dari negeri semua nih. Iya. Kadang ngerasa kayak aduh kayak apa ya, minder gitu loh Minder. rasanya. Tapi ternyata nggak terasa, mungkin karena di sana juga lingkungannya juga positif, kita dianggap semua rata. Walaupun almet kita ini macam-macam kan, ada yang biru, kuning dan lain sebagainya. Kita juga pakai almet setiap hari, kita nampilin alma mater kita. Tapi mereka itu slow lah, Oh. bisa. Maksudnya kita nggak usah minder sama alma mater kita. Yang penting kita tampilin kalau kita juga punya potensi di sini. Kita tetap tanggung jawabnya tetap sama, walaupun almetnya itu juga beda. Gitu. Ya bener banget. Kadang-kadang teman-teman mungkin juga berpikir kalau misalnya kita magang di instansi besar, termasuk juga milik negeri nih, milik Indonesia, itu kadang kayak minder, wah kita saingan sama UI, UNER, UGM iya. gitu kan. Dia otomatis kadang kayak nggak dulu deh, saingannya Putus asa iya gitu ya. top 3 gitu kan. Ternyata enggak juga ya Enggak Kak. juga. Malah pas sudah masuk dianggapnya ya udah semuanya sama rata gitu. Semuanya sama rata. Yang penting kita tahu potensi kita di mana, terus kita tahu implementasinya di tanggung jawab ngelakuin pekerjaan itu di mana, ya udah jadi nilai plus nanti. Oke. Bahkan mungkin yang dari swasta aja lebih unggul daripada yang Iya. top 3 tadi ya Kak ya. ABM kan unggul tuh. Iya bener, ABM mah unggul banget. Get more than Get more than study. Terus nih Kak, benefit apa sih yang Kakak rasakan pas udah keluar atau udah selesai magang di OJK? Yang pertama, koneksi kita bertambah. Dari yang awalnya kita nggak tahu apa-apa, kita cuman stuck di dalam lingkungan kampus, terus ya cuman lingkungan internal aja, terus kita magang, terus habisnya magang kita tahu nih lingkup pekerjaan, skup pekerjaan yang kita hadapi nantinya itu seperti apa, terus beragam pekerjaan yang mungkin kita bisa gabung di situ, nggak cuman bagian administrasi aja, gimana caranya kita ngadapi klien itu bisa jadi poin plus. Terus apa ya, yang kedua itu apa ya, banyak kok. Yang pertama itu yang kedua itu ada reputable, karena udah magang di OJK, terus kita cantumin di LinkedIn, orang-orang pasti lihat, oh ini pernah magang di OJK nih, dapat kenalan, terus nanti bisa saling komunikasi lah satu sama lain. Dan kebetulan yang kemarin itu di Instagram OJK, karena di tag sama salah satu akun, salah satu adminnya OJK, itu aku bisa sharing ke teman-teman yang tiba-tiba nge-DM aku, minta sharing tips gimana gabungnya di sana, terus CV-nya dan portofolionya yang harus dicantumin seperti apa. Dan ternyata alhamdulillahnya setelah aku revisi, dia bisa gabung ke OJK Solo. Waduh. Tuh. Berarti kalau misalnya aku nanti pas semester mau magang gitu ya, bisa lah ya ini DM ya Kak, Boleh, siapa boleh. tahu ya kan ya. Boleh, Apalagi boleh. teman-teman yang ngelihat ini ya kan, Ya bisa ampun. DM Kakak Betty teman-teman. Siapa tahu kan Nanti langsung followersnya naik Kak. Ya, bagus, engagementku naik nih. Iya benar. Nanti jadi seleb. Aduh, amin, Iya. amin. Ya Nanti aku bantu deh kalau teman-teman mau. Kayak mungkin nanti bisa spill Instagram kali ya. Nanti ya. Oke, ini yang terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Udah terakhir aja nih. Iya, udah terakhir aja. Padahal seru banget. Bener banget. Padahal nih mungkin teman-teman juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan juga ya ke Kak Betty. Boleh misalnya, ya DM di bawah Ke ini. STI tapi ya. Oh iya, kalau gitu bisa ini aja langsung ke ini, kampus kita Kak. Iya. Iya, bener banget. Ini Kak, pertanyaan terakhir banget. Tips and trick biar lolos magang di OJK Kak. Tips Apa sih? and trick. Iya, bener banget. Aduh, tips and trick yang pertama percaya diri dulu. Pede. Jadi jangan ngerasa minder yang pertama, gara-gara kita swasta nih kita langsung kayak minder, udah nggak mau putus asa kayak gimana. Itu yang pertama, percaya diri. Yang kedua, siapin dokumen-dokumen yang diperlukan. Misal tadi aku udah sebutin kayak CV, portofolio, proposal magang, habis itu form yang udah dilampirin dari OJK-nya sendiri itu. Habis itu di dalam yang ketiga itu, di dalam CV-nya itu juga diperluin, nggak cuman nama, terus habis itu
pengalaman, misal kegiatan satu organisasi UKM, kedua bekerja sebagai ini, itu cuman singkat padat jelas, itu auto ditolak ya teman-teman. Jadi lebih diperinci lagi gitu. Terus kalau bisa yang ke berapa tadi? Aduh sambil lupa lagi. Yang keempat. Yang keempat itu tampilin kalau kalian itu punya value, karena yang direkrut sama OJK ini teman-teman yang punya kemampuan di bidang lain selain akademik, misal bagian desain ataupun MC ataupun yang lainnya gitu. Fotografi juga bisa. Tuh, teman-teman yang jago-jago ngedit, apalagi yang sering jadi PDD. Iya. Iya, tuh banyak dibutuhkan sekali teman-teman. Saya Atau jadi bermanfaat. konten kreator juga bisa daftar. Nah, konten kreator. Nah, ini kan banyak ya kakak. Banyak. Banget teman-teman yang sekarang tuh pengen jadi konten kreator. Soalnya cuannya gede. Iya, aku juga pengen. Sama aku juga. Siapa tahu kan habis dari sini followers kita nambah, tuh jadi Amin. konten kreator, jadi seleb ya kak. Betul. Iya benar banget. Boleh nih tampilin sekarang di sini. Iya, foto kita aja nanti dipajang di situ kak. Mau. Oke, mungkin obrolan kita cukup di sini aja kali ya. Kita selesai. nangis banget. Iya. Mungkin next episode bisa ngundang kakak lagi, nanya-nanya lebih lanjut terkait Iya. pengalaman-pengalaman magang tentunya. Nggak hanya magang di OJK aja, bisa aja magang di DPR Iya. contohnya, misalnya gitu ya kan. Oke teman-teman, jangan lupa nih kalian subscribe dan juga komen-komen. Mungkin pengen ngobrolin apa lagi sih selanjutnya di episode ini. Misalnya kita mau ngobrolin tentang magang di DPR yang tadi, terus di Kementerian Agama misalnya. Betul. Iya. Jadi boleh banget nih komen-komen dan juga jangan lupa buat subscribe. Kok kalau gitu aku Frahma dan Aku Betty. kita pamit undur diri dan dadah. Dadah.